Saya punya pacar. Mau saya ajak donor tapi nggak mau. Gimana tipsnya biar dia mau nikah sama saya? Bagaimana? Balik lagi lah Mbak, bikin CV aja ke orang tuanya. Saya pengen donor. PMI bisa datang ke rumah? Enggak, ada 2 orang nih mau donor. Tolong. Mbak tega banget. Kalau duanya 2 RT nggak apa-apa. Kalau duanya 2 orang, ini sama tenaga kita, banyak tenaga kita yang kesana kan. Sekali datang Ya tuh Allah, 4 kan, sekali Mbak, datang tuh minimal. 4 loh. Dokter, Itu petugasnya ya. perawat, admin, driver. Driver. Minimal itu Mbak. Minimal. Oh Minimal. my god. Terus Lah kalau donornya cuma 2 orang nih, mohon maaf ya Besti. Kenapa banyakan petugas dari PMI daripada yang donor? Minimal 30 ya Mbak. Oke, Ya. minimal 30 ya. Halo sahabat PMI, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Kali ini mungkin episode yang ditunggu-tunggu sama semuanya. Walaupun nggak nunggu episodenya, tapi pasti nungguin saya ya. Oke, di episode Q&A, question and answer. Kali ini narasumbernya pasti kalian nggak nyangka kan siapa gitu, pasti nggak nyangka kan. siapa? Oke, di Sorry. depan saya ada Dokter Tita dan juga ada Mas Dedi. Yes. Saya mau menyebut idaman para wanita gitu. Wah, lebay. Oh, Jangan, lebay. jangan, lebay. Idamannya siapa kalau gitu? Ibu. Oh iya. Anak kesayangan Nah, ibu. anak saya kan ganteng dewe. Yo dewe kok. Nek kancane ora. Nah, oke, di sini ada Dokter Tita. Ini kita mau ngobrol-ngobrol soal donor Kamu darah. udah kenal deh? Saya sebelumnya sudah ada ikatan batin. Oh gitu. Iya, jadi saya mau Ada hubungan mengucapkan- emosional gitu? Ada. Oh. Bikin emosi terus. Akhirnya ketemu emosi ya? Enggak ya? Koncoplek gitu. Plak. Ya, jadi saya mau mengucapkan selamat dulu buat Dokter Tita. Selamat datang di keluarga Weh, besar ya, PMI. weh. Selamat bergabung di ladang amal kemanusiaan. Iya. Jadi insya Allah semua yang kita lakukan asal tulus bisa jadi amal buat kita semua. Sekarang kita training dulu deh. Oke, kita training dulu. Iya. Tadi katanya harus ada dalam narasi. Kita Iya. kerjain di sini, Cia. Ini kita training dulu nih, Ya, Dok. kita training dulu. Pertanyaan pertama. Donor darah itu bayar apa gratis, Dok? Gratis dong Mbak. Gratis. Oh, gratis. Kenapa gratis? Ya, Mbak. gratis ya. Mbak dia mau bayar. Enggak sih, enggak sih. Tapi memang ada pertanyaan tuh, sering ada pertanyaan. Saya mau donor, bayar berapa ya? Loh, Oh, gratis gimana, ya, Mas? Dok? Gratis, mau ambil es boleh, ngambil teh boleh, kopi boleh, apa? Iya. Roti juga boleh. Iya, ngambil hati boleh. Hatinya Mbak Dea juga boleh. Aduh, kasih, Dok. Gak usah diambil, saya kasih karena itu, Dok. Sukarela ya Mbak. Sukarela. Nah, ini berarti tuh donor darah itu sebenarnya gratis ya. Gratis. Kalau ada Sukarela. Berarti kan Kalau- tadi ngomong sukarela ya, sukarela. kalau mau donor itu gratis, tapi kalau membutuhkan darahnya baru Bayar. bayar. Nah, kenapa bayar? Kenapa bayar? Ya, sekarang Apa? periksa dari awal aja Mas. Tensi, apa HB, terus apa lagi? Apa lagi? Yang di lab. Terus pengambilan itu kantongnya dan tabung apalah di lab kan macam-macam juga. Lah kalau misalkan bawa kresek sendiri nggak boleh, Dok? Bawa rengkot lah. Rengkot, Dok. Boleh nggak, Dok? Bawa rengkot sendiri. Tapi enggak ini ya, enggak higienis ya. Nggak Ya. higienis. Nggak Itu sesuai ada. standar lah Mbak. Iya, nggak sesuai standar. Oke, berarti pertanyaan pertama Terjawab. Terjawab ya. Terjawab. Belum dong. Ini masih ada 200 pertanyaan lagi ya yang sudah saya kumpulkan sejak Dokter Tita belum di sini. Nah, terus selanjutnya nih ada yang tanya. Jarak donor itu berapa lama dan kenapa harus ada jaraknya? Biasanya yang berjarak itu kan bikin kangen. Biasanya yang ada jarak-jaraknya itu kandas oleh pihak ketiga. Ya, itu curhatannya Mas Dedi ya. Kalau donor apa Mbak ini? Konvensional. Semuanya. Enggak semuanya ya. Konvensional Dari dan yang juga biasa beresiko. dulu kali ya. Konvensional dulu Donor, kali. donor darah yang biasa itu Kalau konvensional ya Yes, berarti ya. Kalau yes. biasa konvensional ke konvensional itu 2 bulan Mbak. 60 hari. 60 hari. 60 hari. Eh, 60 hari ya kan
ada yang bulan-bulan apa itu cuman 28 hari. Yang ya. penting 60 hari. 60 hari, Pas, ya. nggak bisa kurang. Oke, nggak bisa dinego ya. Nggak bisa nego Mbak. 60 hari, oke. Kalau Biasa ke biasa 60 hari. Aperesis ke aperesis itu 2 minggu. 2 minggu. Oke. Aperesis ke konvensional 2 minggu. Konvensional ke aperesisnya 30 hari. 30 hari, 1 1 bulan. bulan. Oke. Lah kok misalkan nih besok tuh udah waktunya donor, berarti kan sekarang belum nih. Tidur dulu di PMI gitu boleh nggak sih? Boleh Mbak. Ya kan saya donornya tinggal besok, saya tidur di sini aja gitu. Daripada saya bolak-balik gitu boleh ya? Boleh. Nemenin Pak Satpam boleh. Oh gitu. Ya kan mungkin rumahnya jauh gitu loh Mas. Jauh di mana? Jauh di mata dekat di hati. Waduh. Ya tapi sering banget Mbak kayak gitu tuh, banyak yang besok Pak gitu. Besok Pak ditolak karena belum sesuai ya. Jadi kalau enggak ya dikira-kira itu ada kartunya kan Mbak. Ya dihitung sendiri. Ya bisa ditambahkan ya berarti ya kalau misalkan 2 Juni misalnya. 2 Juni donor 60 terakhir hari. berarti 2 bulan Agustus. lagi ya. 60 hari hari. lagi tinggal ditambahkan. Ada juga betul banyak pertanyaan deh kayak gitu tuh. Saya donor terakhir tanggal 2 Juni. Kira-kira kapan lagi ya? Ya kan di kartu sebenarnya sudah ada. Terus kemudian di aplikasi pun juga sudah ada ininya, apa keterangannya. Tinggal ditambahkan lagi. Kalau misalkan nih Dok, kurang 1 hari maksa gitu ya? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa Dok? Udah sesuai di IT-nya tuh, IT-nya yang bikin. Aduh. Nggak bisa diutik-utik Mas. Enggak, secara medis. Secara medis dulu. Kalau secara secara teknologi sistem kan memang Bisa kita setting. nggak bisa tuh, nggak bisa. Tetap nggak bisa, nggak akan bisa kurang 1 hari pun kalau mau donor itu udah pasti nggak bisa. Pasti ada notif lah, ada warningnya dulu. Nah, kalau yang secara medis gimana Dok? Maksudnya Kenapa kalau harus genap 60 kenapa hari? lu harus 60 gitu loh? Itu pematangan sel darah merahnya itu loh Mas. Kan dia belum matur, Belum mateng ya? siap. Makanya nunggu siap Iya, dulu. nunggu Mas siap jadi dulu. dok kesusu terus. Emang dia sukanya tuh gitu dok. Mungkin Apa- udah banyak calonnya. Banyak Aduh. banget. Atau emang semua tuh kalau ini lebih apa ya akan oke-nya lebih kalau lebih matang gitu ya? Iya memang Semuanya semua gitu kalau ya? sudah matang sudah siap itu akan Gitu lebih ya? oke Mas. Topiknya apa sih Mas? Darah Iya, dong. darah Kita bahasnya gimana sih? darah. Kan kita bahas darah. Iya. Iya, itu ya. Ya selamat datang di PMI ya saya ucapkan. Ini ngobrol loh Dok. Oke, berarti kenapa harus 60 hari? Karena menunggu proses darahnya itu matur dulu ya, Iya, Dok. matur. Berarti kalau bahasa pertandingan itu siap untuk dipanen lagi gitu. Iya. Oke. Nah, kan ini donor tuh biasanya di atas 17 tahun. Saya kan masih 15. Jadi saya harus Tunggu 2 tahun dulu 2 ya. tahun lagi kan. Nah, Coba minta gendong deh. gendong. 17 plus udahan. Nah, itu apakah boleh, Dok, kalau misalkan donor nih ngajak bocil? Boleh? Boleh. 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 Kalau Oke. saya sih yang penting jangan ditakut-takutin anaknya. Nanti nggak Oke. mau donor. Oh. Kalau jadi motivasi biar dia besar, dia donor monggo. Oke. Berarti boleh ya? Boleh. Berarti ngajak anak, temen, apa ponakan. Boleh. Berarti sini saya mau ngajak adik-adik TPA. Wah, Ya terus nggak Oh, juga Mbak dibawa. serombongan gitu. serombongan. Berarti boleh ya ngajak ke sini? Assalamualaikum dimungkin yang masjid gitu. Di teman-teman. Jadi pesan. Berarti ngajak ke sini boleh asal jangan pernah ditakut-takutin ya. Iya. Niatnya untuk edukasi Iya, bahwa boleh kalau donor mau itu bermanfaat untuk semua orang. Karena banyak banget nih, saya pernah ketemu tuh bener-bener itu mengedukasi. Jadi si anaknya ini nanya terus ke bapaknya, kenapa harus donor darah? Emang kenapa kok nanti darahnya digimanain gitu-gitu. Tapi bapaknya tuh dengan sabar menjelaskan gitu. Lagian juga ada beberapa mungkin putra putri atau ponakan dan lain-lainnya yang dibawa ke sini tuh belum pernah dicek golongan darahnya. Nah, jadi belum tahu golongan darahnya itu apa. Nah, makanya sekalian bisa ke sini sekalian cek ya Dok ya. Boleh. Tapi bayar ya. Tapi Mbak? bayar. Ya, tapi bayarnya berapa? Ada di CSO. press list ya, ada di CSO nanti bisa nanya. Tapi yang jelas
sangat-sangat terjangkau. Itu cek golongan darah ya. Cek golongan darah. Kalau cek keseriusan Ya, dari ininya loh. Dari apa? niatnya. Dari niat dan apa yang sudah dilakukan. Wih. Kalau serius Ya, tuh tadi. langsung ke orang Eh. tuanya. Oh Dokter gitu. Tita udah nikah? Udah, Udah punya putra berapa? belum. Oh, belum punya putra. Udah berapa lama? Nggak ada di list. Hah? Nanti ini yang keluarkan. Saya mau belajar dulu tadi kalau serius gimana, Dok? Oh, serius gimana? Kalau serius katanya langsung datang ke orang tuanya, Mas. Datang ke orang tuanya. Loh, saya udah datang ke orang tuanya loh. Terus orang tuanya setuju. Iya, setuju. Orang tuanya pasti itu pergi ke pasar. Jadi belum sempat ketemu. Orang tuanya setuju, Dok. Doakan aja bentar lagi nih baru undangan, Dok. Enggak, Saya gimana tadi? maksudnya. Pi? Terakhir apa deh tadi udah lanjutin deh. Udah selesai Terakhir pertanyaan itu terakhir, Mas. apakah donor boleh ngajak anak Oh iya, kecil? terakhir boleh aja kecil. Boleh. Boleh ya. Boleh. Jawabannya boleh, guys. Next. Ini buat Mas Dedi aja berarti. Wih. Istri saya mau lahiran dan membutuhkan darah, saya harus gimana? Ini pura-puranya Mas Dedi gitu ya. Oh. Yang naik kayaknya emang Mas Dedi beneran. Yang kirim pertanyaan. Gimana, Mas? Gini, generalnya tuh Hmm. kalau ada keluarga kita, anggota keluarga kita, ini orang awam ya, orang keluarga kita yang butuh darah gitu pasti udah pikirannya udah langsung macam-macam kan. Panik duluan. Panik duluan. Lah, makanya pentingnya di sini itu nge-save nomornya dulu. Ya, Nge-save betul. nomornya PMI dulu. Nomornya Kalau di mana? Ya, di-follow dulu, kemudian di-save dulu. Heeh. Ya, supaya ketika nanti suatu saat kita butuh itu bisa langsung kontak. Nah, kalau misalkan bukan hanya pertanyaan ini ya, istri saya mau lahiran terus butuh darah gimana ya harusnya. Biasanya Dok ya kayaknya kalau dari rumah sakit ketika ada pasien yang butuh darah itu udah diedukasi. Harusnya dari rumah sakit juga memberikan surat, kemudian harus ngapain, biasanya dari rumah sakit udah ada. Nah, sedangkan PMI sendiri kalau mengeluarkan darah have to must be, wajib harus ada surat dari rumah sakit. Ya Dok ya. Wajib hukumnya. Kalau beberapa tuh ada Mas yang dia tuh bawa kosongan gitu. Kosongan. bawa Oh ya bakso. Mangkok, Dok. Pentol tak udah. Karo tutup. Enggak, dia nggak bawa Mangannya apa-apa. sore di sana. Apa-apa, nggak bawa surat dan nggak bawa lain sebagainya ya. Jadi paling kan bawa itu apa dari rumah sakit kita minta permintaan darah dari rumah sakit. Nah. Ya, itu buat siapa, buat siapa. identitasnya, golongan darahnya apa, terus dia butuhnya berapa dan jenis darah apa, itu kan harusnya ada. Mbak. Harusnya Ya, ada. itu dari rumah sakit. Itu kewajiban dari rumah sakit untuk memberikan itu Menyediakan semua, itu. menyediakan semua itu. Selain itu ada itu Mbak, apa sampel. Oh, sampel dari pasiennya. pasien, iya. Sampelnya. Soalnya nanti kan kita cocokin juga sama pendonor. Oh gitu. Berarti kalau sama golongan darahnya tuh Belum belum tentu, tentu cocok ya. belum tentu cocok. Mas Didi catat. Oh, Ya catat aja. Ini tuh edukasi buat kita gitu loh. ya, jadi kalau misalkan ada keluarga, nggak harus anggota keluarga kita yang butuh darah apapun lah pokoknya itu. Siapapun yang membutuhkan. Yang penting yang pertama itu segera menghubungi rumah sakit dahulu sih sebenarnya. Lebih pentingnya di situ karena untuk datang ke PM itu untuk bisa kami mengeluarkan darah harus ada surat-surat yang tadi. Iya. Ada surat rekomendasi apa Dok namanya? Surat rekomendasi. Bukan. Surat permintaan. Ya, surat permintaan dari rumah sakit, kemudian sampel darah baru bisa datang ke sini. Tapi biasanya kalau dari rumah sakit sudah ada kurirnya atau Ada yang enggak sih Mas? ya ada yang enggak, memang ada Jadi yang enggak. kalau enggak. enggak ada kurirnya nanti Dari keluarga ya ngambil keluarga ke sini sendiri. sendiri. Tapi kan oke. perlengkapannya sudah ada dulu, jadi bisa diberikan langsung. Terus ada Oke. juga tuh yang kalau butuh darah harus seger gitu ya Dok ya, kadang tuh. Itu gimana tuh maksudnya, Dok? Apa dikasih es biar seger? Apa donornya sambil mandi biar seger? Kan ada juga tuh kadang rumah sakit minta yang Segar. darahnya harus darah segar gitu. Nah, definisi segar sendiri itu seperti apa, Dok sebenarnya? Ya kan, segar.
Bugar. Ada yang ini Mbak, mintanya yang benar-benar ambil langsung proses langsung dikasihin, jadi enggak yang stok gitu. Oke. Oh. Kalau itu ya cari pendonor sendiri. Oh, cari pendonor sendiri. Donor pengganti. Donor Namanya donor pengganti. pengganti. Tapi kalau misalkan enggak pun, kan PMI juga sudah menyediakan. Artinya segala kebutuhan, kemudian apapun jenisnya, golongannya, insya Allah siap. Iya, dan kualitasnya pun nggak perlu diragukan Iya, ya. Mungkin iya, minta kualitasnya. fresh itu karena takut dengan kualitasnya, padahal kan kualitasnya di sini tuh selalu terkontrol gitu loh. Tapi ya itu pilihan juga Ya, ya, monggo ya, kalau mau kayak gitu. Ya, konsekuensinya itu kalau mau pakai donor pengganti otomatis Harus waktunya cari ya. waktunya lama. lebih lama karena pemrosesannya sejak awal. Tapi kalau pakai darahnya PMI kan sudah diproses sudah diproses terlebih dahulu. Kalau butuh baru tinggal kursmed langsung bisa diberikan. Iya, jadi mempersingkat waktu Ya, ya kalau pakai itu stok di jadi PMI. buat bapak-bapak Wih, ya, buat bapak-bapak Bapak. buat bapak-bapak atau semua pendonor. Jadi pentingnya menyimpan nomornya PMI itu sih. Ya. Suatu saat jika butuh itu nggak perlu ini lagi ya Pak. Nomornya ada di bawah sini. Nih, nah itu di situ. 08 itulah. Ya, pokoknya. itulah Baca pokoknya. sendiri aja guys. Nah, ini tadi kan sudah bahas soal bahwa stok di PMI itu pasti ada. Gitu. Insya Allah pasti ada. Nah, terus caranya meminta itu salah satunya adalah dengan membawa sampel pasien. Berarti sampel pasien itu kan ada golongan dan juga resusnya nih. Kadang ada orang tuh yang tanya, apa sih bedanya golongan darah dengan resus? Gimana dok? Golongan darah sama resus ya. Kalau golongan darah itu kan Panang banget. Oke, golongan gimana dok? darah, keping darah, sel darah merah itu kan ada antigennya di permukaannya gitu Mbak. Antigennya itu yang biasa disebut ABO, jadi antigen A, B kayak gitu. Jadi kalau dia ada antigen A ya dia golongan darahnya A gitu kan. Kalau antigen B ya B, kalau ada semua ya AB, kalau nggak ada semua O. Oh gitu. Rene. Rene. Oh itu kalau golongan darah itu berarti sekumpulan keping darahnya. Bukan. Enggak, Mbak. Di atas keping darahnya itu ada antigen kayak gitu. Oke. Dan antigen tuh ada antigen D yang itu biasanya resus itu RH. Itu. resusnya. Kalau ada antigen D itu ya RH positif kayak gitu. Kalau ada antigen D ya. D ya. Dia Tapi ada kan dia positif. mayoritas orang Indonesia, orang Asia kan positif ya dok. Kalau Asia iya Mas Ya, mayoritas. positif. Jadi Asia. Di Indonesia ini kalau yang pernah tak ketahui itu hanya berapa persen aja gitu loh yang resusnya negatif ya. Iya. Mungkin biasanya keturunan India. Belanda, Eropa kayak itu gitu yang sih. negatif. Timur Tengah ini biasanya negatif ya. Mas Rizal berarti. Kayak Arab Arab pating kayak genah. Mas Rizal bukan aku. Enggak ikut-ikut. Aku nggak ikut-ikut. Ya, jadi dari populasi masyarakat di Indonesia penduduk itu paling hanya 1-2% yang resusnya negatif. Tetap masih ada tapi hanya persentasenya kecil Ya, ya. tapi kalau misalkan butuh darah yang resusnya negatif kita nggak ready. Iya, tapi kita Kita ready ready. list. Tapi ada List, pendonornya, ya. sudah ada database-nya, tinggal diambil. Ready list tadi yang dikatakan dokter Tita. Jadi bedanya itu ya guys, golongan dan resus. Ya, tapi sebanyak apapun kita tahu kalau anggota keluarga butuh darah gitu pasti udah langsung. Tetap ngeblank dulu sih. Iya. Tetap blank dulu Kadang kan. itu ya Gimana dok? yang Kalau kayak gitu datang- gimana? Apa? Biar kita nggak Biar kalau nggak misalkan ada orang yang butuh darah anggota keluarganya misal gitu, biar nggak panik dulu gitu loh. Mungkin sering-sering ke PMI Mas. Oh, Jadi ngapain? udah tahu protapnya gitu loh. Jadi udah Caranya siap. gimana gitu tahu ya. Jadi nggak ngeblank. Nggak ngeblank.
Ya, tapi tetap panik itu tidak Tetap bisa panik. dihindarkan. Manusiawi. Manusiawi. Iya, mungkin yang kesini kosongan itu yang karena faktor panik. Panik. Iya, Ya, iya, betul. Oke. Oke, lanjut kita tanya ke Mas Dedi. Apa nih? Ini kayaknya yang nanya dari Sosialita. Apa? Jadwal donor di mall kapan, Besti? Waduh, jadwal donor di mall itu biasanya kita di weekend, Sabtu sama Minggu. Weekend. Ya, biasanya kita di mana? Grand Paragon, Solo Grand Mall sama Square, Solo Ya, Square. mall Jadi enggak, ketika Mas? itu, Grand Mall enggak? Oh, ya Grand Mall biasanya. Biasanya 3 itu. Ini skip. Oh, gitu. Oh, ini pasti ya, skip. untuk Ini baru skip. bulan ini kita skip dulu, nggak tahu. Oh. Teman-teman yang di Grand Mall kenapa nggak mau donor sih? Ayo dong donor. Padahal Grand Mall tuh kunjungannya juga lumayan. Ya, Kan? Kita kalau jalan-jalan trafficnya ke sana kan, ya. sampai untel-untelan gitu ya. Mungkin karena itu, Mas. Oh gitu. Oh iya, karena untel-untelan itu kali ya. Ya. Enak nih, Ya, bisa. nanti tetap kita agendakan untuk di hari weekend, cuman ya atensi masyarakat tetap kita harapkan supaya tetap Betul. kami bisa ngemil, ngemol sama Ngamal. ngamal. Iya. Mantap. Jadwalnya bisa kita lihat di sosial media. Nah, kan? jadwalnya ini gimana deh? Kak? Jadwal tuh Ini tuh semuanya pertanyaan sudah paling ada. sering muncul gak sih? Muncul Pasti sering. Pertanyaan tuh sering muncul, jadwal hari ini donor di mana ya? Itu dia nge-DM loh. Dia nge-DM. Bayangkan kalau jadwal donor itu kalau dilihat di Instagram itu pasti paling atas. Yes, Ya. every day. Everyday itu paling atas terus. Jadi nggak perlu nge-DM. Effortnya buat nge-DM itu kan panjang. Harus buka profilnya dulu, harus mencet tombol pesan dulu, Betul, buat ngetik ngetik dulu. dulu. Buat ini kan ya lumayan panjang ya. Tapi ketika langsung modus, buka, Mas. hah? Modus. Nggak tahu dong. Apa? Apanya dia? Modus. Oh, iya. Kelihatan banget gitu loh. Maksudnya dari nggak usah perlu nge-DM pun sebenarnya sudah bisa dilihat stoknya berapa, hari ini donor darah di mana, kegiatannya apa, itu sudah jelas semua. Tapi ya itu budaya kita ya harus Ya. dilestarikan. Harus Kalau ada yang budayakan membaca. kalau ada yang gampang kita cari yang Sulit. susah. Indonesian Pride. Gitu. Ya, itu. Kalau misalkan masih belum paham, saya spill lagi, itu ada di slide kedua. Bagian bagian kanan ya. Kanan atas. Kanan atas. Kanan atas. Kanan atas ya. Ya, kanan atas. Slide kedua Heeh. dari postingan itu. Dari kanan atas. Nanti kan ada postingan stok darah stok darah plasma, tuh. plasma. Slide Nah, yang itu pertama itu plasma. diklik aja terus Ya. digeser Geser, set. sweet. Nah, Ya. itu nanti sudah ada jadwal donor Jadwalnya di mana situ. aja. Di mana aja, jam berapa, kemudian stoknya apa aja. Yang dicari ada semuanya informasinya di situ. Ya, kalau mau DM Ya, pribadi. mau DM tetap dibalas. Tetap dibalas. Nah, Nggak kalau- ada DM yang nggak dibalas. Kalau mau modus langsung ke Instagram Iya. pribadi aja. Aduh, Mbak Ega. jangan. Oh, jangan. Nggak ada di topik Nggak kan? ada. Jangan bahaya. Bahaya. Ya, Oke, next. Ke dokter Tita nih. Kalau mau donor, apakah harus vaksin dulu? Harus nggak, Dok? Enggak. nggak harus vaksin. Nggak harus, Vaksin ya. itu Apa? harus, ya. Vaksin itu harus ya nggak sih? Tapi dia tidak menjadi syarat donor kan? Kalau untuk donor tuh ya kamu vaksin boleh nggak boleh. Tapi kalau pilihan vaksin, kalau vaksin itu ada, kalau ini COVID ya Mbak. Kalau Vaksin COVID itu ada rentang waktunya setelah vaksin. Vaksin yang pertama. Vaksin Nggak yang normal. pertama. Jaraknya 3 hari. Kalau 3 nggak hari. ada gejala ya. Oh, Oke. Nggak ada apa dok namanya dok? Kipi. Kipi. Vaksin pertama jarak 3 hari tanpa kipi. Kedua 7 hari. 7 hari 7 hari. tanpa kipi juga. Tanpa kipi. Booster Sama 7 hari. Tanpa kipi, tapi biasanya booster tuh banyak yang kipi kan ya. Beberapa sih Mbak. Pas vaksin dulu gimana, Dok? Enggak. Kipi. Enggak kipi. Enggak. Sama sekali enggak kipi. Wow. Bahaya. Wow, bahaya banget. Beneran apa orang ya? Beneran Bu. Mencurigakan. Serius enggak Emang kipi? kipi Mbak? Kipi. Habis disuntik tuh saya langsung kipi, Dok. Enggak, kipi yang kita maksud tuh kipi yang gimana? Maksudnya Ngerasa pusing, terus demam,
sakit di bekas penyuntikannya gitu. Rada pegel sih Mbak. Rada pegel itu doang. Itu aja. Gila sih, jangan-jangan ada Ultraman di dalam. Pernah nggak waktu emosi terus berubah jadi Ultraman? Coba dulu dok. Coba dulu emosi dok, barangkali sering ke Mas Dedi. Oh sering. Apa? Barangkali langsung. Oh berarti ikatan emosionalnya. Ini ada ikatan emosional ini. Jadi ketemu emosi terus. Oh ikatan emosionalnya sama Mas Dedi. Emosi terus ketemu. Nah oke. Berarti sebenarnya kalau mau donor itu nggak harus vaksin, tapi vaksin itu merupakan kewajiban yang diberikan pemerintah ya untuk memutus mata rantai COVID. Oke, next. Jadi nggak perlu vaksin, nggak perlu antigen. Ya, nggak perlu. Nggak perlu antigen. Apalagi sampai PCR. Sampai PCR. Effort banget ya maksudnya. Nah, ya. Kita tidak akan mempersulit, tidak akan mempersulit. Justru kita memberi jalan. Next, ada lowongan kerja nggak? Mas Dedi dah jawab. Ada lowongan kerja enggak? Ada. Setiap ya? tahun tuh ada. Terakhir ada. Ini kita buka lowongan untuk staff IT dan akuntan. Ya, IT kemudian sebelumnya akuntan. Nah ini prosesnya udah berjalan. Jadi sementara belum ada rekrutmen lagi karena rekrutmen yang terakhir masih berjalan. Tapi informasi lowongan kerja, karir dan lain sebagainya itu tetap stay tune aja. Kita sampaikan melalui sosial media dan website. Sosial medianya apa Mas? Sosial media, ditakok ide. Sosial media Sosial media ada banyak. Sosial media ada di bawah sini. Ada YouTube, ada Facebook, Instagram, Twitter, website, TikTok kita ada. Ada semua. Jadi informasi semuanya itu sebenarnya tersedia ada di sosial media. Ya. Tapi memang kan banyak ya, jadi kalau memang sekiranya bingung nanya juga nggak apa-apa. Kita juga ada telegramnya ya. Ada telegram, kemudian mau gabung di grup ya kita persilahkan banget. Nah ini gitu. Pertanyaan buat Dokter Tita. Dari semua sosial media tadi yang sudah jenengan ikuti yang mana? Ayo dibuka coba cek. Ayo, buka. Cek. Nggak ada di. Cek. Instagram pasti follow dong ya? Enggak, belum. Aku nggak punya Instagram. Oh ya Allah. Kenapa? Alasan Anda tuh kenapa dok tidak memakai Instagram di era yang semua tuh serba mudah kita dapatkan lewat Instagram? Bang, nomor berapa itu pertanyaan? Nomor 220. Berapa dok? Enggak pakai aja Mas. Ya kenapa? Kan nggak ada alasannya tuh pasti. Iya nggak mau pakai aja. Nggak mau pakai. Oke. Berarti sekarang ini yang pakai apa? YouTube. Follow. WhatsApp pasti ya kan. Terus apa lagi? Udah. Facebook. TikTok. Enggak. Twitter. Enggak juga. Facebook. Enggak juga. Friendster Jojo dong. Friendster kita itu. Friendster. Kita chattingannya lewat Google View. Review. Enggak, soalnya emang enggak pakai, ngapunten nggih. Anjir, mboten napa-napa anjir. Yo, itu kan pilihan ya. Iya, itu sebenarnya pilihan. Kenyamanan masing-masing sih ketika kenapa sih dong maksudnya enggak mau itu karena terlalu banyak orang yang flexing di situ atau gimana gitu. Kenapa? Enggak apa-apa, Mas. Ya enggak, masa alasannya cuman kamu enggak mau kenapa? Ya enggak apa-apa, enggak bisa terima no. Kamu nggak mau kenapa? Ya karena emang saya nggak mau. Kalau mau saya mau. Kan gitu simpel. Aduh. Berarti sejak awal ada Instagram itu juga nggak pernah pakai. Instagram pernah sih Mas, pakai. Facebook juga pernah, tapi nggak pernah. Nggak install sekarang. Berarti bukannya nggak pakai, tapi sekarang ini emang nggak install aja gitu kan? Pernah pakai kan? Iya pernah sih. Iya. Wow, download TikTok deh dok, beneran. Di situ ada joget-joget gitu. Mbak Dea juga. Wow. Saya kalau joget tuh malah kayak hippo, rhinoceros. Apa itu deh? Rhinoceros badak mas. Hippo. Oke. Lanjut. Lowongan kerja tadi udah dijawab ya. Pokoknya stay tune aja di sosial medianya PMI. Dipantengin aja kalau memang ini apa kan macam-macam ya di PMI itu bukan hanya sebatas medis.
Jadi kayak dia lulusan rekam medis. Ini sekarang tugas di Humas. Kemudian saya teknik informatika, sekarang juga tugas di Humas. Nyambung. Saya emang nggak nyambung. Iya, nyambung, dia kan ngerekam di lab gitu. Rekam medis itu. Itu rekam medis namanya, Dok. Rekam medis versi Humas gitu. Jadi ya pinter-pinter menyesuaikan ya kan. Ada dokter, perawat dan lain-lainnya itu. Ya setiap tahunnya pasti dilakukan rekrutmen karena ada yang ini juga purna tugas. Jadi kalau memang berminat silahkan ini aja, dipantengin aja informasinya. Oke. Terus kemudian lanjut. Saya habis mana? Apa? Nomor ini. Saya habis minum obat. Bolehkah donor? Ya, saya habis minum obat. Bolehkah donor? Itu kalau DM, Dok. Dijawab gini. Obatnya obat apa? Obat ganteng atau obat apa atau obat? Ya obat kan banyak ya. Iya, betul. Makanya gimana, Dok? Iya, kalau obat banyak ya. Kalau kayak obat hipertensi, itu boleh nggak? Obat boleh. Tapi kalau DM-nya pakai insulin suntik itu enggak boleh. DM itu maksudnya penyakit gula ya, bukan direct message ya. Oh iya ya. Oh iya. Artikel iya, kalau ngomong DM medis sama Humas tuh beda, Dok. Sorry. Ya kalau dia kita punya istilah gula, sendiri. Ya tensinya tinggi itu kalau oral minum obat boleh, tapi kalau insulin buat gula itu enggak boleh. Kalau dengan penyerta sih Mbak, misal dia hipertensi terus sudah kena organ lain kayak gitu ya enggak boleh. Enggak boleh juga ya. Oke. Terus obat yang dilarang berarti yang mengandung apa, Dok? Banyak ya. Yang obat-obat yang sering diminum kayak misalkan obat-obat yang ada di warung itulah. Kayak penurun panas gitu ya. Misalkan ya itu anti nyeri, boyoen, terus pusing, biar gak nyeri. Ya Allah, gitu. Itu sambatannya kafe. Ya Allah. Itu sambatannya remaja jompo. Itu 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Berarti kayak obat yang pip angin itu juga 1 kali 24 jam atau bisa? Iya, 1 kali 24 jam. Itu termasuk obat apa jamu toh? Itu termasuk obat apa jamu sih kalau pip angin itu? Yang warna kuning itu loh. Warna kuning segini loh, Dok. Ya. Sebenarnya kalau donor syarat pertama kan harus sehat ya. Ya, betul sekali. Kalau nggak sehat ya udah. Berarti kalau minum pip angin tadi baru nggak sehat ya, baru meriang kan? Kan itu untuk meredakan meriang. Sebenarnya kuncinya di situ sih. Kalau ngerasa apa ya, sebenarnya kalau minum obat kan berarti baru sakit, ada sesuatu di tubuh kita ya, entah pusing, panas atau apa kan sebenarnya itu jadi ininya. Tapi kalau cuman vitamin nah, vitamin nggak masalah. Jamu Ya. gitu, Dok. Jamu ya apa? Yang di apa? Yang suka ibu-ibu jualan itu dongkates. Tergantung sih Mas, kalau ya Mati dong tergantung. Kalau emang enggak ketergantungan banget kayak gitu, terus paling enggak ya 3 hari enggak minum itu enggak apa-apa. Jadi lebih amannya kayaknya 3 hari sebelum donor itu ya kalau bisa sehat. Enggak konsumsi obat apapun gitu ya. Obat jamu kayak gitu. Oke, tapi kalau vitamin aja boleh ya. Tapi kalau hipertensi sama gula ya tetap diminum aja, itu Mbak. rutin kok ya. Oh iya, itu rutin ya soalnya ya. Oke. Lah kalau nganu, Dok. Kan kalau mau donor tuh harus sehat. Nah lah yang sakit ternyata hatinya, Dok. Angel ini. Masa nggak boleh donor? Oh, tolong Gusti. Gimana dong? Tolong Gusti. Mas udah iso jawab apa? Tolong Gusti. Yang sakit hatinya tuh sebenarnya Hatinya itu gini ya kayak gimana? Donor karena nangis kan boleh kan? boleh. Sampai karo nangis semua. Mas sebenarnya rasi donor. Aku berpecat. Ditensi karena nangis. Mbak es yang nulis, nah kowe ndeknya kan wis tak kandhani. Malah curhat. Donor karo curhat. Aduh. Oke. Next ya. Next pertanyaan ke berapa? 11 deh ya. 11 udah dijawab. Hari ini mobil donor ada di mana? Jawab deh. Mobil donor
mobil donor tuh ada di jadwal. Jadwalnya di mana? Ada di depan pengadilan. Di depan pengadilan. Depan Tapi pengadilan. besok ya Mbak 1 sampai 3 itu libur dulu. 1 sampai 3 libur dulu ya guys ya. Karena mau Permajaan Mbak. permajaan, betul. Nah, sih kira bisa dijebak ya. Jawabannya itu sangat berhati-hati loh. Oke, next. Selamat sore PMI Surakarta, saya izin bertanya. Kan saya waktu itu donor terakhir HB saya mepet di 12,5. Sebelumnya malah sempat di 11,0. Bahkan sampai di 9,8. Disarankan oleh dokter minum penambah darah dan minum sari buah yang mengandung vitamin C seperti wedang jeruk atau jus jeruk. Pertanyaan saya adalah, apakah boleh jika minum vitamin penambah darah dan wedang jeruk di waktu yang sama? Terima kasih. Terima kasih. Sponsor, tolong. Iya kok. Ya kan memang ada pertanyaan gitu ya dia. Iya, beneran ini. Orang tanya kan macam-macam. Gimana dok? Boleh Boleh nggak? nggak gitu loh? Boleh. Boleh. Boleh Boleh ya. Itu bagus Mbak buat Kecuali teh ya dok ya. iya teh. Kecuali teh harus sama Kopi. teh sama ini tadi vitamin tadi. Rakacek berarti. Iya. Oh Vitamin iya, penambah darah kan. Iya. Bingung keesan. Kita wes menyerah ini. Oh, wis menyerah. Iya kan? Iya. Satunya buat nambah, satunya ngurangi Berarti buat ini tambah. sarannya dokternya bener ya, untuk meminum obat penambah darah dan minum sari buah yang mengandung vitamin C itu berarti boleh ya. Boleh. Atau buah-buahan, sayur-sayuran, hijau gitu boleh Mbak. Boleh ya. Oke, aman. Nah kalau sang nyebut merek. Lah kalau Enggak apa-apa, Oh, nggak Sangobion apa-apa. toh. Iya, iya, Sangobion ya. Sangobion. Sangobion, yo, dan Gas, ayo gas. berarti misalkan nih orang Indonesia kan ada tuh yang minum obat tuh pakai pisang, pakai roti, terus pakai air biasa. Berarti ini kalau ini obatnya, ini wedang jeruknya tuh enggak apa-apa kan, Dok? Enggak apa-apa kan? Oke. Menawa di dalam tuh dia bisa double kill gitu. Enggak kill, enggak savage. Mobile Legend gitu. Oke, berarti boleh ya. Boleh. Meminum minuman yang mengandung vitamin C sama Sangobion, boleh, guys. Nomor 13. Selamat pagi Bapak Ibu, saya izin bertanya, untuk prosedur permintaan darah dari PMI Solo seperti apa ya Pak, Ya, Bu? dokter silakan dok. Tadi kita sudah jelasin ya. Oh, Ya, kita udah dari jelasin. rumah sakit ada form permintaan, ada darah, ada sampel darahnya. Sampel darah. Nanti harus kasih CSO dulu ya. Oke. Nanti CSO. yang Nanti terus deng. jadi kalau mau Malah pakai tadi staf kan tinggal di Iya. CSO aja Mbak. Terus kalau mau pakai donor pengganti ya nanti ke aftab dulu. Oh, like that. Jadi Kalau- pokoknya yang penting disiapkan itu adalah surat permintaan sama sampel darah. pasiennya. Sampel Nanti darah kan dari pasien. kalau dari rumah sakit udah ada kurirnya yang nganterin darahnya udah siap, nanti kurirnya. Tapi kalau enggak ya dari keluarga. dari Keluarganya. keluarga ke sini. Oke. Tapi ke sini juga harus ada itu tadi. Yang penting itu tadi surat permintaan Permintaan. darah sama sampel darah. Terus surat nikah nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Harus ada coolbox-nya ya, Mbak. Oh, ada Iya. full box ya ini Kalau penting mau nih. ngambil. Ya kalau mau ngambil, tapi kalau misalkan ada keterbatasan atau apa, kita biasanya diain juga ya. Oke. Bisa dipinjem, nanti terus dibalikin, Dikembalikan lagi. lagi, jangan dibawa pulang. Ya. Nggak boleh buat ikan gitu. Gimana Itu sih? Habis Iya sih. Darah gitu kan buat ikan. disimpan buat ikan. Bayangin. Saya malah melihara buaya. Oke lanjut. Lanjut. Apa, Mbak? Buaya Lanjut, darat laut pertanyaan ada ke- 14. 14. Ini berarti bagian Mas Dedi nih. Apa nih? Status pendonor saya di blok. Saya tahunya saat akan mendonor. Bagaimana solusinya? Ya solusinya memang ada kasus ya, beberapa kasus pendonor mau mendonorkan darahnya entah di PMI atau di mobile unit itu ada keterangan blok atau blacklist atau cekal atau apalah itu namanya. Nah, itu sebenarnya ada sesuatu yang harus kami sampaikan. Yang menyampaikan bukan
bukan sembarang orang bisa menyampaikan. Jadi harus dokter yang menyampaikan karena berkaitan dengan hasil pemeriksaan. Ya, yang kemarin-kemarin kita sudah menjawab dan menjelaskan bahwa setiap kali kita donor itu ada 4 parameter yang diperiksa. Screening. Apa saja? Apa saja, Dok? Target satu. HIV, hepatitis saja? hepatitis B, C, sama sifilis. Jadi ya. Jadi kalau ada petugas yang menyampaikan, oh ini harus ke PMI dulu, harus konsultasi, harus ketemu, ya pasti berkaitan dengan 4 parameter tadi, ya. Tapi memang sifatnya PMI hanya lakukan screening. Jadi nanti edukasi dan lain sebagainya itu akan disampaikan oleh dokter. Kemudian harus setelah bertemu kemudian harus ngapain, harus apa, itu nanti biar dokter yang menjelaskan. Jadi memang harus ke sini. Bertemu dengan dokter Tita. Iya, salah satunya sama dokter Tita, nanti ketemu sama beliau, nanti beliau akan menjelaskan harus ngapain, kemudian kalau memang harus terapinya seperti apa, di mana, itu nanti beliau yang menjelaskan. Tetapi nggak perlu takut teman-teman, karena karena kadang screening ini tuh ya kita nggak tahu, maksudnya nggak tahu entah benar atau enggak, tapi memang alat yang dipakai PMI ini sungguh sensitif sekali, sama seperti kayak perempuan lagi PMS, ya. Jadi memang sensitif sekali, mohon maaf. Berarti jadi 0,1 aja, selisih 0,1 aja itu udah termasuk, ya harus jadi reaktif gitu, harus diperhatikan, ya. Dipantau dan diperhatikan supaya kualitas darah yang kami hasilkan itu juga baik. Kalau kualitasnya baik kan, kalau diberikan ke pasiennya juga insya Allah bisa mendapat kualitas yang baik. Iya, betul. Jadi kalau di blog jangan berpikir negatif, wah PMI nggak mau nerima saya nih, gitu. Bukan nggak mau nerima, tapi ada sesuatu yang harus kita bicarakan empat mata, harus gitu, kita bicarakan, harus kita selesaikan. Ya solusinya itu tadi, silahkan datang ke PMI setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 2. Oke. Gitu ya. Betul? Oke. Jam 9 sampai jam 2. Tuh jam berapa? Soalnya dokter, ntar kalau pas aku MU gimana gitu. Enggak, tetap kalau pagi kan ada dokter. Iya, betul. Ya, dilayani jam 9 sampai jam 2. Itu nanti bisa diatur aja, silakan. Kalau misalkan yang bekerja misalnya saya pulang jam 3, ya nanti tinggal komunikasinya aja kayak gimana. Diatur aja enaknya kayak gimana. Oke. Next. Ini yang tanya mungkin dari orang-orang seperti saya. Apa ini? Mau tanya apakah mungkin jodoh saya pegawai PMI? Mungkin, bro. Mungkin saya. Atau mungkin Mas Dedi? Atau dokter Tita udah nikah ya? Ya milih aja. Milih saya apa Mas Dedi? Ya jodoh kan nggak ada yang tahu, kan. Jodoh kan kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu jenengan Mas jodoh Mbak atau apa gitu. Itu kan sering donor ke PMI, ketemu kayak Mbak ini ya. Tapi ya yang suka nanya itu namanya siapa yang nge-DM. Mbok kalau kesini tuh nanya langsung. Iya, nggak usah nge-DM, katanya gitu, cinta ya? Tapi nggak ada effortnya. Kalau memang tertarik pas donor kesini nanya langsung, Mbak namanya siapa, kenalan langsung gitu. Yang cewek juga gitu kan, kemarin kita ya malu cewek suruh tanya kayak gitu, ya malu lah. Enggak lah. Sekarang ini gender balance itu sudah berlaku di Indonesia belum sih, Dok? Kalau menurut dokter Tita? Udah sih, Mas. Udah. Loh, kalau misalkan nih dokter Tita masih seperti saya ya, yang tuna asmara. Aduh. Terus dokter Tita tuh naksir gitu sama cowok. Mungkin nggak dokter Tita memulai duluan kayak namanya siapa Mas gitu? Enggak kayaknya, Mbak. Aduh. Enggak percaya sih, cewek tuh nggak mungkin kayak gitu, Mas Dedi. Indikator
sekarang ini sudah berlaku gender balance apa menurut dokter Tita? Dari lingkungan Gimana? tapi bukan berlaku untuk saya. Gimana sih? Ya lingkungan udah pada kayak gitu, cuman kan kita enggak ya Mbak. Iya, kita enggak. Loh, balance nggak berarti harus sama. Ya iya. Adil nggak berarti harus sama. Ya iya kan makanya nanya kalau apa balance yang secara umum orang-orang pahami itu kan ya Sama. kalau dia melakukan ya saya bisa melakukan, kan intinya seperti itu. Kalau meskipun ya dalam artian relatif juga ya, tetapi kan hampir mayoritas kayak gitu. Berarti memang masuk ke pertanyaan yang tadi, kalau misalkan Apa? jodoh saya orang PMI apa enggak ya tergantung Iya, effortnya tergantung juga kan. effort, iya. Tergantung effortnya juga. Kalau cuman diem aja ya seperti ini. Ya mohon maaf buat yang lain dulu, skip gitu kan. Ya jadi intinya kalau nanyanya seperti itu ya kita nggak tahu ya jodohnya, kita nggak tahu, dan kita juga yang di PMI juga nggak tahu jodohnya siapa. Cuman kalau jenengan tanyanya seperti itu, kalau memang ada yang tertarik ya nanya langsung, jangan DM Mas. Ya, jangan DM Mbak. Jadi nanya langsung aja namanya siapa. Kayaknya riweh banget kita harus ini ada ya. Iya, kita jadi narahubung tuh riweh banget. Masalahnya bukan riweh jadi narahubungnya, hubungan kita sendiri aja juga nggak jelas. Gimana kita mau menghubungkan hubungan orang lain? Sementara hubungan kita sendiri aja kandas, Besti, tau nggak sih? Siapa tahu dibantu terus ada teman saya Mbak gitu, gimana? Iya, itu 0,0 sekian persen, Dok. Ya, pasti kalau teman-teman di PMI, petugas PMI kalaupun ditanya nama juga pasti pasti jawab. Namanya siapa? Kalau tanya Dea. nomor HP? Tanya nomor HP, dia coba. Kalau ditanya nomor HP, diminta nomor HP, dikasih apa enggak? Kalau diminta nomor HP, ya nggak tak kasih lah. Saya pakai nomor apa, Mas? Waduh, ya Allah, ibu-ibu PKK banget. Bercanda ya ibu-ibu. Ya kalau diminta ya saya nggak mau. Ya, kan nomor saya cuma satu. Lah terus gimana? Kalau diminta ya. Terus gimana? Ininya gimana? Kata-katanya gimana? Ya terserah saya, Mas. Sejauh ya saya aja. Atau gini aja, kalau Mbak Gimana? Mbak namanya siapa? Dea. Boleh minta alamat ya Mbak? Oh boleh. Nah, itu Iya. saya kasih Gitu. Mas. Langsung ke orang tua ya. Oh. Cewek tuh gitu, maunya yang sat-set gitu. Nggak PHP ya Mbak? Nggak PHP. Kok di sini terkesan kayak cowok itu PHP, Dok? Iya. Loh. Akhirnya saya mendapatkan suara. Enggak. Saya ini biar maksudnya biar lurus gitu ya. Kenapa kok kayak gitu? Kenapa kok terkesan kayak cowok itu kayak PHP gitu loh? Ini bukan kesan Mas. Lah gimana? Lah emang iya. Memang buktinya seperti itu. Lah cewek juga banyak loh. Ingat pasal 1. Cewek nggak pernah salah, cewek selalu benar. Loh berarti nggak adil loh kayak gitu? Adil nggak harus sama, Mas. Ya iya adil nggak harus sama, tapi kan terus ya jadi gimana gitu noh? Ya adil nggak boleh, nggak harus sama. Iya emang. Ya udah. Tetap balik ke gitu pasal ya? 1. Oh. Pokoknya gitu. Jadi kalau cewek PHP itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau cowok salah. Salah banget. Kalau cowok Mm-mm. itu goalnya jadi apa? Jadi imam kan Mas? Mm-mm. Ya harus tegas lah. Dengerin tuh. Kena nggak tuh? Enggak, sini loh Dok. Kayaknya kena Mbak Kena. Saya langsung diem. Waduh. Bukan. Kalau PHP itu kan persepsi ya kan. Kadang aku gini loh, kadang hanya satu pihak yang merasakan kan berarti kalau PHP. Kayak misalnya deket sama dia nih, gitu. Sebenarnya kita nggak ada apa-apa, cuman deket aja nih sebenarnya. Tapi dia yang ngerasa kok ini PHP ya, gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Bisa kan? Bisa kan kayak gitu? Bisa sih. Lah iya kan? Jangan Lah, terus- kan Mbak. Loh, ya bisa, memang bisa kan deh. Bisa toh. Bisa. Bisa. Tapi kan setidaknya kita itu bisa mengontrol tingkah laku kita sendiri gitu loh. Apakah kalau aku bersikap seperti ini tuh memberi harapan? atau Berarti gimana? dari sikapnya. Gitu. Nah, itu juga berpengaruh. Gimana Ayo sih? sama masternya dong. Gimana Dok? Lah gimana biar jadi cowok, sikap cowok supaya nggak Nggak dianggap PHP itu gimana coba? Lagi.
Loh, gimana? Ya udah yang tegas. Tegas tuh gimana? Kalau misal udah sama A ya udah nggak cari PDKT sama yang B gitu. Ya kalau misalkan enggak. Tolong mantan saya tolong lihat podcast ini ya. Tolong ya. Kalau udah sama A tuh A aja. Sama V tuh. Kok A? Kan bisa C, iya. bisa C, bisa D. V ya bisa. Kalau jalan sama kalau jalan sama satu. Kalau komitmen sama satu kan berarti enggak sama yang lain gitu kan. Iya itu juga. Salah, memang salah. Enggak, maksudnya salah. Kesannya memang selalu salah gitu loh. Ya memang itu. Sudah disadari aja. Iya. Sudah diiyakan aja bahwa baiklah saya yang salah gitu. Itu masalah akan selesai Mas Dedi. Ya, itu bukan menyelesaikan masalah. Enggak memperpanjang aja. Tapi sebenarnya itu masih bermasalah kan gitu. Iya, maksudnya kan bisa diawali dengan mengakui dulu bahwa loh, oke, aku yang salah. Terus kamu pengen gimana kan gitu bisa ya Kak? Lah kalau enggak melakukan masuk diminta mengakui. Loh, kalau enggak ngerasa ya Mas, tapi dijudge kayak gitu. Ya udah coba aja ngobrol deh. Ya. Kesalahannya kan gitu toh. Kesalahannya belum ngobrol tapi udah langsung persepsi sendiri-sendiri gitu. Iya, beberapa kayak gitu. Ya udah berarti gitu. Jadi ngobrol dulu sebelum memutuskan sesuatu. Ya enggak dong. Ngobrol 4 mata dulu baru ke mata-mata yang lain gitu kan. Berapa mata? Iya, banyak. Oke. Biasanya gitu, ngobrol ke mata-mata yang lain dulu baru ngobrol 4 mata. Enggak terima jadi lama banget ya, Mbak. Emang Enggak, ini kan diskusi, ngobrol. Oke, next pokoknya kalau bahas jodoh, apakah jodohnya pegawai PMI zamannya bisa iya bisa tidak, tergantung effort ya. Tergantung effortnya. Kalau misalkan pengen punya jodoh orang PMI gitu kan, ya nggak apa-apa DM saya. Nggak apa-apa. Tadi kayak disampaikan Mas, jadi tanya aja namanya siapa gitu. Ntar pasti ngalir aja gitu. Jangan terus mendem terus akhirnya sampai rumah kepikiran kayak mau jenenge Mbak Esopo. Terus urungan 60 hari udah kesini lagi. Saking kangen nih. Modusnya lu belum tau. Belum tau biar besok ternyata lagi. Ternyata beda jamnya. Pas rasive ya wes. Oke, next pertanyaan nomor 224. Bus donor kira-kira sampai jam berapa biasanya kalau di depan pengadilan Min? Makasih Min infonya. Bus donor itu dari jam Coba yang jadi sampai jam 1. Jam berapa Dok? 9 sampai jam 1. Jam 9 sampai jam 1 di depan pengadilan. Ya, jam 9 sampai jam 1. Kemarin ada yang nanya. Saya jam 1 ke situ kok udah enggak ada. Gimana tuh? Guyu Mas. Guyu malah diguyu. Ya ke situ jam 1 kok udah enggak ada ya. Mungkin jam 1 lewat 1. 1 lewat 1. Bisa sih make sense juga ya jam 1 lewat 1 karena cuma sampai jam 1 tepat ya. Jadi itu apa ya? Kan ada targetnya. Kita keluar itu cuman bawa sekitaran 30 kantong ya Dok ya. 30 kantong. 30 kantong di bis. Kalau memang sekiranya itu sudah memenuhi 30 itu ya kita pulang. Ya. Ya, kalau mau donor di jam-jam situ udah nggak ada ya tinggal langsung ke PMI aja, buka 24 jam. Betul, tinggal maju gitu ya. Tinggal ngetan ngulon ra ngerti aku. Tinggal lurus kan searah tuh itu. Tapi kalau rumahnya Karangan Jogja mana. Ya Allah, Jogja donor di Solo meskipun nggak apa-apa sih, tapi itu luar biasa effortnya. Tapi kalau ada loh yang Seragen. Ya, ada dong. Seragen tuh lebih dekat ke sini Dok. PMI-nya tuh lebih dekat ke sini. Ini testimoni langsung dari orang Seragen. Yakin saya tuh. Iya. Kalau Karanganyar masih deket ya Mas ya. Masih deket. Ya monggo aja mau donor di mana aja boleh kok. Tinggal kan pilihan kenyamanan, nyaman di mana, nyaman di Solo, mau donor di Solo juga ada. Kemarin yang kita ngobrol sama ini dia orang Sukoharjo. Ya itu juga donornya selalu. Itu rumahnya jauh loh Dok, di mana? Baki sana ya. Baki itu donor juga di Solo terus. Oh tuh. Oh cari Mbak Dea.
Cewek kok. Oh, cewek. Cewek dong. Sorry, Mbak. Kalau menyebut pacarnya Mbak Dea itu perlu saya klarifikasi ya. Saya Cewek. Jomblo. Cewek ya dia. Cewek dong. Jombo dia. Jomblo. Jomblo yang jombo. Ntar ya dok, tolong kalau pas jenengan periksa gitu ada yang oke, ada yang match kira-kira cocok sama saya, catat nomor HP-nya. Atau mau sekalian Mbak kriterianya apa? Oh kriterianya apa? Kriterianya lolos donor aja deh. Yang penting itu berarti dia sudah bebas dari penyakit-penyakit menular. Oke, next. Kalau saya mendonorkan darah, kemudian darah saya diberikan kepada pasien, lantas apakah pasien tersebut berarti punya hubungan darah dengan saya? Jawab dok. Apakah kita saudara? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan orang yang terbukti tiap malam overthinking. Iya. Kalau terus habis itu akad gitu Mbak. Iya kan? Gimana Ya dok? kalau cewek. Apakah Ya, kalau cowok. Nggak tahu juga. apakah benar dok nanti jadi Kita punya jadi hubungan saudara, darah hubungan gitu? darah. Enggak ya? Enggak apa enggak tahu. Enggak akan guys, enggak akan. Jadi Enggak. aman-aman aja ya. Ya, tapi memang kayaknya masuk di rekam medis ya deh kayak gitu ya. Jadi pendonor ya nggak perlu tahu juga Ya, darahnya jadi itu diberikan ke siapa. Apa namanya sebenarnya deh? kerahasiaan medis. Ya. Jadi itu memang dirahasiakan. Bahkan kita sendiri sebagai petugas itu, petugasnya yang cuma ngecek itu aja ya, itu nggak tahu kan nama pendonornya itu siapa, itu nggak tahu karena memang hanya barcode aja gitu. Jadi sangat dijaga Ya memang kerahasiaan. secara regulasi memang begitu ya. Ya, memang Bukan harus kita nggak begitu. mau ngasih tahu, bukan gitu. Tapi memang etika medisnya seperti itu. Kalau mau ngusut ya repot banget ya Mbak. Iya, repot banget sih. Kita kayak harus ngurus silsilahnya dulu gitu loh. Darah kita kemana? Mbak, darah saya dipakai kemana ini? Ya tapi ada kemungkinan juga yang ketika orang butuh darah kemudian mau dari keluarganya itu kan juga karena itu tadi. Hubungan Pokoknya darah saya ya. mau kalau butuh darah ya yang ngasih darah ya saudara saya sendiri bukan orang lain kan ada yang kayak Ya, ada gitu yang juga. seperti itu. Ada yang kayak gitu Ya. juga. Tapi ya bisa dipastikan bahwa kalau kita Tidak. donor terus diterima pasien apakah ada hubungan darah? Jawabannya tidak. jawabannya tidak. Big no. Ya. Oke. Next. Selamat siang. Jika ingin mengetahui info part-time, saya bisa hubungi siapa ya? Mas jadi deh jawab. Apa? Info part-time. Info Mas. Info part-time tuh maksudnya apa? Maksud Info kerja. part-time tuh On mungkin ya call mau kali. magang. mungkin ya. Bisa jadi magang. On call. Bisa jadi on call. Mhm. Ya kan? Bisa jadi lowongan kerja. Ya kan? Jadi kalau on call itu kan sementara yang kita buka kan di unit donor darah. Iya. Ya artinya untuk tenaga admin, kemudian perawat. Kalau saat ini sih yang dibutuhin perawat sama dokter Mas. Perawat sama dokter. Oke. Iya. Biasanya itu kan kalau di on call di apa? Iya. Di unit donor darah kan yang dibuka kan Admin. admin, kemudian perawat untuk aftab dan dokter. Itu bisa ke bagian P2, D2S. Kemudian selain itu kayak misalkan mau magang lah dari SMA, SMK, kuliah atau apa itu bisa langsung masukin aja proposalnya, silahkan dikirim ke emailnya di mana ada di bio Instagram, kemudian bisa langsung dikirimkan. Nah seringnya banyak pertanyaan itu gini, tanyanya gini, saya mau magang di PMI boleh apa enggak? Ya boleh atau enggak kita nggak bisa nentuin karena PMI itu bukan yang memutuskan, bukan admin. Iya. Karena ada banyak bagian-bagian yang terkait ya. Jadi boleh apa enggak itu silahkan mengirimkan surat dulu. Ketika surat sudah dikirimkan nanti masuk ke bagian administrasi, kemudian disampaikan kepada pimpinan. Kalau sudah disampaikan pasti ada keputusan boleh apa enggak. Nah setelah boleh apa enggak pasti biasanya akan di follow up, entah di telepon, entah dikabari atau apa. Betul. Ya, jadi kalau berminat untuk misalkan magang di PMI apapun jurusannya, silahkan langsung masukin aja proposal atau surat dari kampusnya, sekolahnya, langsung masukin. Gitu. Oke. Info part-time sudah terjawab ya. Pokoknya part-time-nya apa dulu harus diperjelas Ya, harus diperjelas dulu. Terus next. Saya pengen donor, PMI bisa datang ke rumah enggak? Ada 2 orang nih mau donor.
Tolong. Mbak tega banget. Kalau duanya 2 RT nggak apa-apa. Kalau duanya 2 orang, ini sama tenaga kita, banyak tenaga kita yang kesana kan. Sekali datang Ya tuh Allah, 4 kan, sekali Mbak, datang tuh minimal. 4 loh. Dokter, Itu petugasnya ya? perawat, admin, driver. Driver. Minimal itu Mbak. Minimal. Oh Minimal. my god. Terus Lah kalau donornya cuma 2 orang, nih mohon maaf ya Besti. Kenapa banyakan petugas dari PMI daripada yang donor? Minimal 30 ya Mbak. Oke, Ya. minimal 30 ya. berarti kan itu masuknya sebenarnya di mobile unit. Mobile unit itu minimal tadi dokter itu sampaikan 30 peserta. Jadi kumpulkan massa Ya, sebanyak minimal 30 lalu bisa menghubungi ke bagian P2D2S ya kalau mau 30. 30. Nanti misal nggak lolos 20 ya nggak apa-apa Mbak. Yang penting ada Yang penting bisa ada masanya 30 dulu ya. Yang Ya penting- tapi semoga lolos semua lah ya. Ya, dan nggak ada ketentuan harus golongan apa Ya, apa ya, enggak kok. Yang betul, penting betul. ada 30 orang Ya. kemudian siap buat mendonorkan darah, nanti kita bisa on location di sana. Tapi kalau 2 orang Mending ke sini aja deh ya. wes nge-grab bae. Terus nih, BST juga ada beneran, jalurnya. beneran, oh, enak, beneran, ya beneran. Mending ke sini aja toh? deh. Iya, Dapat kopi lagi. iya. Ya. Oke. The last but not least, saya punya pacar. Mau saya ajak donor tapi nggak mau. Gimana tipsnya biar dia mau nikah sama saya? Bagaimana? Balik lagi lah Mbak, bikin CV aja ke orang tuanya. Bikin CV tuh, ini kan lagi musimnya sih mau di Ayunda kan yang katanya satset jadi gitu. Kalau saya satset friendzone. Ya, kalau Gimana tuh? kalau kayak gitu gimana? Itu Sebagai makanya. cewek gimana? Kenapa? Lah, Satu-satu satu terus jadinya friendzone friendzone. gitu. Ya cari yang lain lah. Ya, dia kayak gitu, cari Iya, yang cari lain. yang lain. Terus dokter Tita gimana? Carilah. Cari. 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 Loh, tadi katanya nggak mau nyari, biar dia datang. Ya maksudnya kita membuka peluang, membuka untuk peluang. yang lain gitu. Tapi kan itu resiko toh, berarti tadi yang dilakukan sacet terus akhirnya jadi friendzone. Kan akibatnya jadi friendzone itu. Lah, sebenarnya ada beberapa tahapan yang harusnya nggak gini gitu loh. Ya nggak gini tuh yang mana? Harusnya akhirnya tuh nggak jadi friendzone itu kan harusnya yang seperti yang diharapkan. Nah itu gimana biar sesuai gitu loh. Gimana dok? Atau apa yang harus dilakukan supaya nggak jadi seperti itu gitu. Ya saya sebagai wanita ingin berguru kepada dokter Nah, Tita. ini kan sudah menikah. Iya, beliau. kan, Sudah sudah menikah menikah. berapa lama dok? Baru kemarin. Nggak Oke. ada Mas di list. Baru kemarin. Gimana Nah, dok? ditunggu loh. Saya tunggu loh ini, saya mau berguru loh ini. Gimana dok? Nanti aja ya Mbak. Lu kok nanti gitu Ki? Ya begitulah. Ya, terus ini tadi belum dijawab loh. Saya mau punya pacar tapi nggak mau diajak donor. Gimana tipsnya biar dia mau nikah sama saya? Ya itu. Iya langsung ke orang tuanya lah ya Mbak. Langsung ke orang tua. Orang tuanya ACC udah. Kan. Ini ada 2 ini sebenarnya. Saya punya pacar, mau saya ajak donor. Ini kan dia punya tujuan mau ngajak donor dulu nih sebenarnya, ya kan? Ada 2 tujuan Ya. ini sebenarnya. Dia mau ngajak donor. Terus yang kedua, gimana tipsnya biar dia mau nikah kan gitu? Iya toh? Iya toh? Kan gitu. Oh my god. Ini yuk sing takok rodok ruwet iki. Ya. Kalau mau ngajak donor ya. Mau ngajak donor ya. Kalau mau ngajak donor ya Jangan langsung donornya mungkin ya. Dikenalkan dulu Ya. bahwa nggak usah diajak dulu lah ke PMI-nya gitu. dikenalin dulu kalau mungkin ya. Kayak anak kecil tadi ya. Diajak Iya, follow kayak dulu anak mungkin. kecil tadi. Follow PMI dulu mungkin ya kan bisa ngelihat aktivitasnya seperti apa, kemudian kegiatannya apa aja kalau donor tuh kayak gimana. Betul. Sakit atau enggak? Sakit atau enggak ya? Sakit no ya. Sakit atau enggak ya jawabannya sakit. Sakit tetap sakit. Cuma kan sakitnya orang itu kan relatif, Iya. beda-beda. Sakitnya sedikit, banyak manfaatnya. Insya Allah. Gitu ya. Jadi kalau mau ngajak mungkin temennya, pasangannya, pacarnya atau apa deh? Kalau orang PDKT namanya apa deh? Keras. Ya? Keras. Keras. Mas keras gitu. Waduh.
terus gitu. Tulisannya terus Mas keras. Kalau mau ngajak intinya ya enggak jangan dipaksa dulu untuk langsung donor. Jadi biar paham dulu, biar ngerti dulu seperti apa itu donor. Baru kemudian diajak, sabar sih Dek gitu ya. Iya, nanti kalau dipaksa pingsan kita yang repot. Iya. Pernah Dok menjumpai seperti itu Dok? Enggak. Ya. Sukarela. Kayak gitu, itu yang apa? Itu yang mau ngajak donor. Yang mengajak donor. Itu bukan hanya berlaku buat cewek sama cowok loh ya. Cowok sama cowok pun juga kalau misalkan adiknya atau saudaranya. Lah ini pacar loh Mas. Misalkan karena tadi bilangnya misalkan. Soalnya ini pertanyaannya saya punya pacar. Masa ya cowok sama cowok gitu. Iya, kan ini cewek sama cowok. Misalkan ngekek dene. Kayak misalkan di luar ini hubungan pacaran ini. Gitu ya maksudnya ya. Pacaran bisa adiknya saudaranya. Kalau saudara banyak bisa Ferry lagi kembar. Gitu sih. Kan? Jadi dikenalin dulu mungkin manfaatnya, kemudian apa benefitnya, kesini enak apa enggak, gitu pelayanannya kayak gimana. Penak percaya. Itu sih kemudian kalau yang gimana tipsnya biar dia mau nikah sama saya. Ini tanya yang udah nikah aja. Gimana Dok? Kalau serius biar mau. Udah langsung aja lah ketemu orang tuanya. Lah kalau dia serius sayanya nggak suka ayo. Gimana? Lah ya wes. Nanti yang menolak orang tuanya, Mbak. Oh gitu toh. Oh gitu. Kalau kamu nggak mau nolak ya biar orang tuanya yang nolak. Oh gitu. Tapi kalau nolak ya, kalau nolak itu kan macam-macam jawabannya ya. Entah aku lagi mau fokus ini. Iya. Kan sekolah biasa nih. Aku mau fokus ujian dulu. Iya. Sebagai cewek berdua ya dia sama dokter itu kan budayanya kan kita punya budaya yang cowok itu datang ke cewek entah ke orang tuanya atau ke personalnya terlebih dahulu gitu loh. Tapi kan terus misalkan ngomong kemudian kan jawabannya macam-macam. Kalau yang dia nggak suka tadi kan mungkin jawabannya piye carane gitu, yang jawab nggak mau gitu loh. Tapi itu secara ini aja, secara apa tersirat aja gitu, nggak langsung menyampaikan moh gitu loh kan, nggak. Berarti kalau kayak gitu nggak peka Mas. Cowoknya nggak peka. Lah jawaban gimana yang itu sebenarnya nolak? Iya menurut hatinya gitu. Lah iya. Maksudnya gini, kan ketok toh Mas dihubungi. Aku mau fokus iki. Ini alasan tak kan ketok Mas. Lah iya, maksudnya jawaban yang gimana yang bisa dilakukan perempuan yang itu sebenarnya menolak. Iya, nek alasan kan Mas. Tapi kamu terlalu baik. Berarti nek kakean alasan ketok tolong lah. kepekaannya gitu ya. Gitu ya berarti ya. Maksudnya ini biar enggak salah juga kalau misalkan ada kan yang jawab aku mau fokus dulu ini misalkan setahun ini misalkan si cowoknya seriusan bener nungguin ternyata ceweknya sama yang ceweknya lain setahun sama orang lain gitu ya kan. Setelah itu tapi sebenarnya memang ceweknya menolak gitu loh, intinya nolak. Ada yang kayak gitu juga, ada yang bilang kamu terlalu baik. Iya tadi ntar giliran dapat yang nyakitin bilangnya nangis. Semua cowok sama aja. Nanti nangis. Padahal itu oknum loh. Oknum kan cewek cowok ada kan. Iya. Terus jawaban apa lagi yang biasa dilakukan cewek? Nolak cowok. Kan kalau bicara cowok nolak cewek kan kayaknya porsinya itu lebih dikit. Iya kan. Ya ini in general aja kalau misalkan cowok ngomong ke ceweknya nolak itu biasanya apa aja? Selain dua itu tadi apa? Apa ya? Apa ya kalau aku apa dia? Aku nyaris tidak pernah menolak. Wah, maksudnya gimana nih? Enggak. Pernah. Bukan menolak sih ya, tapi ya nolak sih itu. Ya nolak itu intinya itu nolak, cuman bahasanya aja itu enggak langsung nolak. Bahasanya diperhalus gitu. Menjadi mencari jalan terbaik. Oke. Ini maksudnya jawab gitu.
Iya, enggak, maksudnya mencari jalan terbaiknya adalah kita lebih baik berteman gitu daripada mempunyai hubungan yang lebih karena resikonya terlalu besar gitu. Apa temenan aja, ya udah friendzone tadi. Iya, friendzone tadi jatuhnya emang. Ya itu awal mula friendzone. Saya tidak menyalahkan orang lain. Ya, iya. Saya penyebab friendzone. Karena tahu maksudnya kan karena tahu enggak apa ya? Enggak atau belum ya? Enggak atau belum serk kalau kayak gitu. Ya, intinya enggak serk ya. Intinya enggak serk. Kalau dokter Tita gimana? Selain itu. Apa, Dok? Tadi kan pertama kakek alasan. Mau inilah, kedua kamu terlalu baik, yang ketiga dia jawabnya kita temenan aja. Friendzone. Kemudian gimana? Selanjutnya ada lagi nggak? Aku langsung ngomong sih, Mas. Langsung ngomong gimana? Ngomongnya gimana? Ya kalau udah nggak cocok ya udah. Oh, kok udah nggak cocok? Maksudnya kalau Ya, ada emang nggak ada kecocokan ya udah. Sorry kita nggak cocok gitu ya. Lah emang nyocoknya di mana nyocok nih? Crossmat. Nggak pakai crossmat. Itu cocok deh dulu. Darahnya. Kalau kita ini, cocok nih gitu. Ini ya. Kalau sampai cocok rapi tahun ngarep gitu misalnya. Bisa jadi solusi sih. Iya dong. Oh, Dok, di crossmat. Wis tidak mampu berkata-kata. Tidak mampu nih. Sudah mampu. Ya tapi tetap pernah menolak kan. Cuma berarti dokter Tita tuh secara belak-belakan gitu loh Mas. Jadi ngomong bahwa ya emang kita nggak bisa karena mungkin begini ada sesuatu yang nggak cocok gitu kan. Iya nggak? Ya nggak. Kalau ada yang mau sama aku ya udah gitu aja, Mas. Itu adalah last option. Kalau ada yang mau sama aku ya udah gitu. Kalau ada yang mau sama aku ya udah, ayo gitu. Lah kalau ada yang mau tapi banyak yang nggak mau dari jenengan, ayo. Lah iya, aku kan pasrah, Mas. Sopo wae. Oh, dapatnya turahan, ayo. Untung gak ada turahan ya, Dok. Turahan. Itu adalah last option ya. Gitu ya. Itu last option saya nanti kalau sudah di titik menyerah gitu. Semuanya yang penting gelem. Yang jelas Mbak Dea. Gimana, Dok? Gimana? Orang tua tuh nggak pernah jerumus kayak anak. Udah. Balik ke orang manut tua. Wong tua ya, Dok, berarti. Tapi kan sering kali Catet. kan apa ya? Persepsi bahwa orang tua tidak ada yang menjerumuskan itu kan macam-macam, Dok. Ada yang harus nuruti banget apa kata orang tua. Kemudian ada yang apa ya? Tapi memang kebanyakan itu sih. Yang pertama tadi. Yang pertama tuh kalau nggak nuruti apa orang tua itu kayak dipikirnya itu kita membangkang atau apa? Kurang ajar lah atau apalah intinya gitu. Jadi apakah harus wajib hukumnya nuruti apa yang dikatakan orang tua? Iya, ngobrol ke orang tuanya juga sih, Mas. Ya berarti kan ngobrol dulu kan? Iya, kalau ya sisi orang tua dan kita tuh harus disamakan juga. Lah kalau nggak sama? Iya, kita cari jalan tengahnya. Iya, jalan tengahnya gimana? Ya nggak tahu, terserah mereka nanti gimana. Kan kondisi orang beda-beda. Kondisi orang beda-beda. Jadi memang, jadi berarti gitu kan? Maksudnya kayak dokter itu tadi nyampein orang tua tuh nggak ada yang menjerumuskan. Tapi kan nggak cuman manut gitu loh, nggak cuman manut tapi ada dialognya, ada diskusinya, ada ini. Boleh kan lah kalau wajar, Mas, kalau kayak gitu tuh. Apa? Maksudnya ada perbedaan kan wajar. Iya, pasti. Dia aja pernah nggak deh beda pendapat sama orang tua? Ya pernah, tapi akhirnya pasti putus. Pasti putus dah pokoknya kalau ibu saya sudah berkata tidak gitu pasti putus. Kalau udah bilang nggak suka berarti itu langsung nyelesain atau memang enggak, tetap nge-branding si dianya dulu. Oh, berarti sama yang tadi disampaikan dokter Tita. Intinya kalau misalnya nggak ketemu, ini coba ngobrol dulu kan, berarti sama orang tua. Berarti kalau udah sampai putus memang jalan tengahnya di situ. Harus putus gitu. Oh gitu. Okay. Begitu.
Udah kebuka jalannya Mas. Hah? Oh, kalau Mas Dedi sudah. Kok buka? Mas Dedi itu udah lurus. Oh, Tinggal alhamdulillah. Ya. Gledrak. Oke, Gitu. enough. Cukup. Cukup. Oke, cukup guys Q&A kali ini ya. Ini tidak hanya membahas soal darah tapi juga soal hati. Ini kan seringnya berkaitan karena banyak pendonor kita itu di usia Sekitar lah ya. 19 ya 17 sampai 25 itu banyak banget. Makanya ini juga sering yang dialami juga kan, mereka juga ngalami. Buktinya ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sampaikan yang kayak bikin gitu tadi sih, baper-baper gitu. yang bikin baper-baper kayak gitu. Jadi donor nggak ada ruginya kayaknya. Iya betul. Donor nggak ada ruginya. Menurut saya emang nggak ada ruginya sih. Ada ruginya. Dan donor itu kalau bisa tuh tidak usah menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu. Tapi tetap jaraknya 60 hari. Iya jaraknya 60 hari, tapi tetap luangkanlah waktu. Gitu. Nanti waktu keluang pas dino iki pas 35 dino ya iso. Luangin saya ini doang, Mbak. Ya tidak bisa ya, mohon maaf. Itu tadi luangkanlah waktu gitu. Untuk donor. Harusnya donor tapi malah ada jadwal sama Ayang. Ya, Ayangnya diajak ke sini. Diajak sini kan, di sini juga ada fasilitas ya. Fasilitas bukan memfasilitasi yang pacaran ya. Enggak, tapi memfasilitasi buat yang donor, artinya ada kopi, ada teh, terus es krim, terus ada roti, terus apa lagi? Ada jahe, Ada es jahe, es krim, macam-macam sih itu ya. Jadi tinggal dipilih aja yang mana. Milih, bukan ngambil semua. Iya. Oke. Milih. Jadi hidup itu pilihan. Milih salah satu, jangan ambil semua. Salah satu aja. Wong pacar wae yang milih ya. Milih, ya toh. Semakin pilihannya banyak, semakin bingung. Ambruk. Melengsek. Oke. Tapi deh sebelum kita closing ya. Dokter Tita udah berapa lama di PMI? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan itu baru dititipkannya ruh, Mas. Iya. Trimester pertama lah ya, Mas. Kedua. Trimester kedua baru dititipkannya ruh. Bancaan ini efek kemarin kita ngobrolin opsin ya. Jadi masuk. Nah, selama 4 bulan itu kan tugasnya sekarang di unit donor darah, artinya melayani masyarakat yang mau mendonasikan darahnya. Ketemu yang aneh-aneh nggak, Dok? Atau ada kesan nggak sampai sekarang ini tuh gimana? Solo kan hasilnya, Solo kan? Solo. Pendonor itu gitu. Kadang tuh gitu. Saking pengennya donor ya Mas ya, kayak AB ya kurang 0,1 nggak apa-apa ya Dok. Maksa dikit ya. Oh jadi ada pendonor yang 0,1 ya, sebenarnya kita gak enak juga ya Dok ya, mau nolak gitu ya, gak enak 0,1 mau bilang Pak mohon maaf, ini kan juga agak berat ya di kita ya. Sebenarnya agak berat kalau diminta, ini juga nggak mau nolak sebenarnya kan. Terus gimana Dok? Terus apa ya, yang ya mungkin karena terlalu pengen donor ya, jadi ya kayak cuman minum obat ini, cuman itu yang kayak nggak apa-apa lah. Banyak gitu. Yang ngegas gitu ya. Beberapa sih Mbak. Oh beberapa. Kayak membujuk-bujuk nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa ya Dok ya. Bawa makanan gitu enggak kan. Sih, enggak. Berarti ada ya kayak gitu ya. Yang terblacklist juga pernah. Tapi tetap nggak boleh kan, tetap nggak diterima toh. Jadi mau kayak gimana pun tetap nggak akan diterima. Ya. Karena itu sebenarnya balik ke kita sendiri, itu kan yang terbaik buat kita. Iya. Ya lebih khawatir ke pasien sih sebenarnya. Kalau cuma 0,1 kayaknya nggak terlalu ngaruh banget ya. Iya. Tapi bagi pasien kualitasnya itu untuk berpengaruh. kita berikan ke orang lain kan kalau bisa yang terbaik. Iya betul sekali. Gitu. Terus selain itu ada lagi yang dia cuman selisih 0,1 tapi tetap nggak bisa. Yang lucu-lucu, yang lucu gitu, yang oke. Yang lucu imut mengemaskan seperti saya. Nanti ambruk nggak terima. Ada nggak?
apa ya Mas ya, paling ya gitu-gitu aja apa ya Mas. Gitu-gitu aja tuh gimana? Masalahnya kan kalau saya sama Mas Dedi mungkin menghadapi orang itu secara virtual ya, kayak ngebales DM kayak gitu-gitu. Jadi walaupun kita emosi tuh yang dibanding HP kita sendiri gitu loh. Tapi kalau dokter Tita kan beda, dokter Tita langsung menghadapi orangnya. Jadi kalau mau emosi kan jaga image gitu. Masa orang seimut saya emosi gitu kan. Kadang malah kalau nggak puas sama dokter Tita larinya ke DM Instagram. Ada juga Mas yang misal tensi pagi, tensinya tinggi, malam datang lagi. Kalau tensi kan menyerah. Kalau menurutku kalau tensi entah dia ketinggian atau kurang itu kan lebih kontrolnya lebih ini gitu loh, apa kalau mau mudah donor berubah, ya? Gampang gitu loh. Kalau kurang ya tinggal naik turun tangga 10 kali gitu kan pasti otomatis naik. Gitu. Kalau ketinggian ya senderan dulu atau istirahat dulu pasti dulu. Nanti juga turun. Otomatis turun. Ada yang enggak sih? Iya, memang ada yang enggak. Kalau enggak harus gitu minum obat ya kan. Yang datang pantang menyerah itu yang seperti itu. Dia enggak turun-turun tensinya. Ada juga yang enggak gitu. My god. Tensinya sambil rebahan gitu. Sambil gitu. Enggak bisa ya. Iya, terus kita udah ganti alat pun ya hasilnya sama. Hasilnya sama. Ya memang tensinya segitu. Oke, begitu saja Q&A kali ini. Semoga cukup menjawab. Saya harap menjawab sih, menjawab semua ya, menjawab secara detail. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung DM sosial medianya PMI Surakarta. Ada di Instagram, Twitter, Facebook, website, TikTok, Telegram. Wih, komplit banget. Nah, ini ada di bawah sini. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya juga. Kalau mau tanya lewat kolom komentar juga bisa. Kita mah apa-apa bisa, insyaallah. Oke. Udah gitu dulu aja episode Q&A Japri PMI Solo kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Ya.